Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pusat kuliner kota wisata Bukit Tinggi. Makanya subscribe dulu dong, like serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya ya Sobat. Terima kasih. Kota Bukit Tinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota Bukit Tinggi ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parij van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan As-Saad yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan, atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909,941 mdpl menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk. Luas Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Lokasi-lokasi kuliner di kota wisata Bukit Tinggi berpencar-pencar secara soliter dan membuat semrawut. Tadinya antara lain ada di lokasi stasiun di pinggir jalan, ada juga di bawah Jam Gadang di depan Hotel Jogja pakai warung tenda. Ada juga di Pasar Banto di pinggir jalan bekas Terminal Banto. Dan di lokasi lain. Kini kesemrawutan itu sudah diatasi Pemko Bukit Tinggi sejak 2023 dengan membangun lokasi kuliner koloni baru dipayungi tenda membrane raksasa hampir seluas lapangan sepak bola namanya, Stasiun Lambuang, Stasiun Lambung, Stasiun Perut, Red. Disebut Stasiun Lambuang, maknanya adalah lokasi kuliner ini merupakan pusat tempat makan dan minum aneka ragam makanan khas Nusantara, ada dijual di sini.
mulai dari nasi ampera, ice cream, burger, nasi kapau, jui cebuah, sate, pecel lele, ayam Kentucky, roti bakar, kopi, teh, ais boba, tahu berontak, soto, mie, bandrek, skoteng, martabak, nasi goreng, dan lain-lain ada disajikan di sini. Harga tidak terlalu mahal. Semisal skoteng yang berisi air jahe susu dibanderol Rp10.000 per gelas. Nasi pecel lele Rp22.000 per porsi sudah lengkap dengan nasi, ikan lele, ayam goreng, tahu tempe. Dulunya, sebelum dibangun pusat kuliner baru Kota Bukit Tinggi, Stasiun Lambuang, ini adalah bekas depot Pertamina dan bekas lokasi kereta api peninggalan Belanda di Jalan Sudirman, Bukit Tinggi. Pedagang UMKM ini dulunya jualan di pinggir jalan stasiun. Sekarang pedagang UMKM ini menempati lokasi baru dekat stasiun itu juga dan sudah terelokasi dengan tertib, rapi, di Stasiun Lambuang ini. Unik dan menariknya, konstruksi bangunan lokasi kuliner ini adalah terbuat dari kerangka baja bertingkat 2. Tanpa dinding pembatas masif sehingga tembus pandang bisa melihat view Kota Bukit Tinggi. Lokasinya 2 tempat terhubung dengan selasar atau koridor di lantai 2. Apa sih maksudnya, Stasiun Lambuang? Saat melintas siang hari Sabtu 13 April 2024, wartawan media ini lewat saja dan tak mau tahu, karena saat itu mau cari makan minum di stasiun lama ini. Tapi tak ada lagi di stasiun lama ini orang berjualan. Gimana pindahnya? Tanya kepada petugas parkir di lokasi stasiun lama ini. Dijelaskannya rupanya tempat berjualan lama di stasiun lama ini sudah pindah ke lokasi baru dekat sejengkal jaraknya dari stasiun lama ini, yakni namanya sekarang Stasiun Lambuang tersebut. Kalau diamati dari luar dari depan di Jalan Sudirman Bukit Tinggi, lokasi kuliner baru ini bagi wisatawan baru sulit dipahami. Lokasi ini sebenarnya adalah tempat makan dan minum. Mungkin disebabkan tidak ada ciri-ciri yang menggambarkan lokasi itu pusat kuliner. Mulai dibuka siang hari sekira pukul 11 WIB dan tutup pukul 3 WIB tengah malam. Ramainya pengunjung mulai malam hari sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wisatawan banyak yang santai kongkow-kongkow di sini sampai tengah malam. Siang hari wisatawan keluyuran dulu mengunjungi berbagai objek wisata indoor yang cukup melimpah di Kota Bukit Tinggi seperti Tembok Mini Cina di Ngarai Sianok, Lubang Jepang, Panorama, Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, Kebun Binatang Taman Bundo Kanduang, wisata naik bendi di lokasi Jam Gadang, rekreasi berkuda di lokasi pacuan kuda Bukit Ambacang. Menyaksikan hamparan pertanian di Nagari Pandai Sikek antara Gunung Singgalang Gunung Marapi, rekreasi kereta air di Nagari Sungai Tanang, dan lain. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan kawasan kuliner Stasiun Lambuang di bekas stasiun kereta api Bukit Tinggi. Kawasan kuliner Stasiun Lambuang ini bisa terwujud karena adanya kolaborasi baik antara pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan BUMN diantaranya PT KAI, BNI, CSR, dan PT PLN, CSR, untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi. Selalu saya tekankan bahwa dalam program-program CSR kita harus terukur, harus terlihat hasil dan manfaatnya untuk masyarakat. Nah, salah satu kebetulan di sini ada tanah dari PT KAI yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan perekonomian sekitarnya.
terutama dalam upaya meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, dan atas bantuan dari CSR BUMN percepatan pengoperasian kawasan kuliner ini bisa dilakukan, ungkap Erik. Erik menambahkan, sangat disayangkan jika potensi wisata kuliner yang begitu besar di Bukit Tinggi tidak difasilitasi dengan baik. Untuk itu, dengan hadirnya kawasan kuliner di Stasiun Lambuang menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM dan penikmat kuliner Bukit Tinggi. Pemanfaatan kawasan eks Stasiun Bukit Tinggi milik PT KAI, dengan luasan sekitar 20.000 meter persegi yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 1986 ini bisa terwujud dari komitmen BUMN dan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan juga para tokoh di Sumatera Barat, salah satunya anggota DPR Andre Rosiade. Hasilnya 116 gerai pelaku UMKM kuliner sudah diresmikan pengoperasiannya dan segera bisa dinikmati para pecinta kuliner Bukit Tinggi. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade mengatakan, kawasan kuliner Stasiun Lambuang ini akan menjadi tempat UMKM yang terbesar di Sumbar. Selain itu, kawasan ini juga mengusung konsep food court modern yang menjadi acuan pengunjung dalam mendapatkan makanan terbaik. Diutamakan untuk para pelaku UMKM yang biasanya menempati badan jalan di kawasan kota. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar menambahkan, Stasiun Lambuang yang berada di sekitar Jalan Sudirman ini sebelumnya telah melalui proses selama 1 tahun lebih, yang akhirnya rampung dengan proses loting atau seleksi bagi para pedagang. Untuk itu, dirinya berterima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Andre Rosiade yang memudahkan pembangunan kawasan kuliner Stasiun Lambuang ini. Erman berharap, lokasi pusat kuliner ini dapat menjadi pusat perkembangan ekonomi di Bukit Tinggi dan juga membuat kota lebih tertata rapi. Karena semua pedagang yang biasa mangkal di pinggir jalan sudah ditata di Stasiun Lambuang. Pemko sudah mengatur dengan baik, termasuk loting pedagang yang akan beraktivitas di dalamnya yang dilakukan secara bertahap, tutupnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan tentang pusat kuliner kota wisata Bukit Tinggi dari kami. Sebelum kami akhiri, jangan lupa subscribe dulu ya, like serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian tidak ketinggalan informasi video menarik dari kami selanjutnya.